Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO PJHB. Jadi PJHB ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dengan kapal jenisnya itu Landing Craft Tank ataupun LCT untuk pengangkutan alat berat dan kontainer sejak tahun 2008. Jadi dari sejak berdiri, PJHB ini terus melakukan ekspansi dan pengembangan bisnisnya ya. Untuk saat ini, PJHB melayani pengangkutan alat berat seperti peralatan minyak dan gas untuk industri petroleum, alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan, serta mesin pabrik dan pembangkit tenaga listrik. Nah, hingga prospektus ini diterbitkan, PJHB memiliki armada sebanyak 5 unit kapal dengan kapasitas angkutnya itu antara 1.300 metrik ton hingga 2.500 metrik ton. Nah, ini adalah rekam jejak dari PJHB ya. Di 2008 baru mulai berdiri, lalu di 2009 melakukan pembelian kapal pertamanya, lalu di 2009 juga mendapatkan klien besar ya, seperti Pama Persada, terus ada United Tractors juga. Jadi, kalau bisa mendapatkan klien seperti ini di awal waktu berdiri, harusnya memang ownernya dari PJHB ini koneksinya lumayan kuat ya. Lalu di tahun 2010, PJHB ini melakukan pembelian kapal keduanya. Lalu di tahun 2022, PJHB mendapatkan klien baru yaitu SMDR ya atau PT Samudra Indonesia. Oke, ini adalah kapal-kapal dari PJHB ya. Ada 5 nih, Sobat Maya. Yang paling baru ini ada LCT Cipta Jaya Harapan 8. Itu tahun pembuatannya di tahun 2023. Nah, ini adalah kapal-kapalnya ya, Sobat Maya. Bisa kita lihat di sini. Lalu terakhir ini juga ada LCT Lion Star 88. Nah, untuk saat ini, PJHB ini menawarkan jasa angkutnya itu berupa alat berat dan kontainer yang terbagi dalam dua jenis jasa ya, yaitu pertama freight charter dan yang kedua itu ada time charter. Nah, kalau freight charter ya ini adalah salah satu bentuk jasa angkutan laut yang paling umum digunakan ya. Jadi dalam sistem ini, klien itu menyewa kapal untuk satu kali perjalanan dalam rute tertentu. Untuk harganya sendiri ditentukan berbagai faktor ya, antara lain kayak kapasitas dan ukuran kapal yang disewa, terus jenis jalur pelayarannya, dan variabel utamanya yaitu adalah jarak antara pelabuhan muat dan pelabuhan bongkarnya. Lalu yang kedua, time charter. Jadi time charter ini jenis jasa angkutan lautnya untuk jangka waktu tertentu. Dihitungnya berdasarkan durasi bulanan hingga tahunan. Nah, untuk saat ini, sebagian besar klien dari PJHB ini terdiri dari klien yang memang secara konsisten ya memperpanjang kontrak kerjasamanya. Untuk lingkup pelayanan dari PJHB ini juga bisa kita lihat di sini Sobat Maya, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, dan juga Pulau Papua. Untuk lebih detailsnya bisa dilihat di sini ya, udah dirinciin juga. Nah, ini adalah beberapa klien dari PJHB. Nah, yang agak terkenal di sini ada Samudra Energi Tangguh. Ini adalah afiliasi dari SMDR yang tadi baru dapat di tahun 2022 ya Sobat Maya ya. Nah, untuk tingkat utilisasi dari PJHB ini, kalau misalnya kita lihat di sini, ini udah hampir mentok semua ya Sobat Maya ya. Jadi nantinya kalau kita lihat dari pendapatan usahanya, harusnya udah bisa dibilang tuh pertumbuhannya itu udah terbatas Sobat Maya. Karena ya utilisasinya udah pada mau mentok semua, udah mau maksimal semua. Jadi dengan kata lain, kalau dia cuma hanya punya 5 kapal LCT, ya pendapatannya hanya segitu doang. Apalagi utilisasinya ya udah hampir mentok, udah hampir maksimal. Jadi secara bisnis ya memang ada keterbatasan ya untuk PJHB ini. Oke, lalu ini adalah para pemegang saham dari PJHB. Bisa kita lihat semuanya individu dan kesemuanya ini adalah anggota keluarga Sobat Maya. Jadi dengan kata lain, PJHB ini adalah perusahaan keluarga Sobat Maya. Bahkan di susunan komisaris direkturnya itu juga mayoritas diisi oleh anggota keluarga Sobat Maya. Jadi ya seperti yang kita tahu kalau perusahaan keluarga itu bisa solid banget atau satu lagi kalau misalnya dia nggak solid agak kurang profesional ya. Jadi ya semoga aja PJHB ini di bagian yang pertama ya yang solid ya Sobat Maya. Nah, di IPO-nya PJHB ini juga akan ada lock-up period ya Sobat Maya, selama 8 bulan dari semenjak PJHB ini listing di bursanya kita. Nah, ini adalah salah satu poin yang lumayan menarik bagi saya di IPO-nya PJHB ini.
Nah, jadi tadi kan saya udah bilang bahwa mayoritas komisaris direktur dari PJHB ini adalah anggota keluarga ya Sobat Maya, sekaligus pemegang saham. Nah, ada satu nama, yaitu Bapak Junggu Harungguan, ini merupakan komisaris independen dari PJHB. Dan jika kita lihat track record-nya, Bapak Junggu Harungguan ini udah terbiasa ya di perusahaan TBK nih Sobat Maya. Contohnya yang paling mendekati ini ada di Silo ya Sobat Maya. Bidang usahanya itu ya kurang lebih mirip lah sama PJHB di bidang perkapalan juga. Sisanya nih Sobat Maya bisa lihat banyak TBK-nya juga di sini. Jadi ini adalah salah satu poin yang menarik di IPO-nya PJHB menurut saya pribadi. Oke, lalu ini adalah laporan laba rugi dari PJHB. Nah, dari sisi pendapatan bisa kita lihat di sini ya Sobat Maya, cenderung menurun dari waktu ke waktu. Dan di tahun 2025 pun nampaknya akan terjadi penurunan pendapatan ya. Karena bisa kita lihat tadi salah satu kapal yang dioperasikan oleh PJHB itu lagi maintenance juga ya, jadwal docking, jadi nggak maksimal. Jadi nantinya akan terjadi penurunan pendapatan ya, kemungkinan ya. Dan walaupun terjadi kenaikan nantinya, harusnya nggak jauh-jauh dari nilai ini. Karena ya utilisasinya itu udah hampir maksimal. Jadi nggak mungkin tiba-tiba pendapatannya bertambah 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Karena ya memang pendapatan dari PJHB ini udah segitu-segitu aja. Karena utilisasi dari kapalnya itu udah hampir maksimal. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya ya masih ada peningkatan lah Sobat Maya. Peningkatannya ini bisa diambil dari beban pokok pendapatan yang menurun ya. Jadinya terjadi peningkatan laba bersih. Tapi di tahun 2024 terjadi penurunan lagi dan di tahun 2025 kemungkinan akan terjadi penurunan laba bersih lagi. Nah, di IPO-nya PJHB ini juga ada hal yang lumayan menarik bagi saya. Nah, itu adalah penghasilan ataupun beban komprehensif lain ya. Jadi ada keuntungan atas revaluasi kapal sehingga jumlah laba bersih komprehensifnya itu menjadi 91,9 miliar. Ya walaupun nilai ini nggak akan kita masukkan ke valuasi tapi ya at least ada usaha ya dari pemegang saham untuk memoles kinerja dari PJHB ini. Jadi ada one time penghasilan yang nggak menghasilkan cash juga, yaitu ya keuntungan dari revaluasi kapal. Ini cuma perlu kita take note aja, Sobat Maya, karena ya ini bukan laba operasionalnya ya. Oke, lalu untuk kebijakan dividen, PJHB ini berencana untuk membagikan dividen kasnya dengan jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan, mulai tahun buku 2025. Tapi ketika saya hitung untuk dividen yieldnya ini tergolong kecil ya Sobat Maya, jadi nggak bisa terlalu diharapkan. Apalagi kalau misalnya dengan kondisi pendapatan dan laba bersih dari PJHB yang ada saat ini ya. Nah, lalu berikut ini adalah track record pembagian dividen dari PJHB. Jadi PJHB ini dari tahun 2022 udah bagi dividen. Di tahun 2024 juga bagi dividen. Nah, di tahun 2025, tepatnya 4 Februari 2025, ini terjadi pembagian dividen saham sebesar 70,5 miliar. Nah, dividen ini harusnya nantinya membuat ekuitas dari PJHB ini meningkat ya di tahun 2025. Karena ini adalah dividen saham. Dia balik lagi ke modal disetornya ya. Lalu di tahun 2025 juga di 5 Maret dibagikan dividen juga sebesar 17 miliar. Ini dividen tunai ya. Jadi masuk ke kantongnya para pemegang saham. Jadi apakah nantinya PJHB ini akan rutin membagikan dividen? Seharusnya iya ya, cuma dividen yield-nya emang kurang nendang Sobat Maya. Kecuali nanti terjadi peningkatan pendapatan dan juga laba bersih ya. Lalu berikut ini adalah struktur IPO dari PJHB. Jadi sebanyak-banyaknya 480 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 25% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 310 hingga 330. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 158 miliar. Selain itu, di IPO-nya PJHB ini juga akan diterbitkan waran dengan rasio 2:1 Sobat Maya. Dengan harga pelaksanaannya atau harga tebusnya itu di 330. Jadi udah ada harga tebusnya nih Sobat Maya.
Nah, tentunya dengan adanya pembagian waran ini membuat IPO-nya PJHB menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir potensi kerugian di IPO-nya PJHB. Lalu keseluruhan dana IPO tersebut akan digunakan untuk belanja modal Sobat Maya. Di mana itu akan digunakan untuk pembangunan 3 unit kapal baru dengan jenis LCT lagi ya Sobat Maya. Nah, tentunya dengan tujuan penggunaan dana IPO ini sangat bagus. Kenapa? Karena kita lihat tadi dari utilisasi kapalnya itu udah hampir maksimal semua ya Sobat Maya. Dan ketika utilisasinya itu hampir maksimal semua, maka pendapatannya ya akan segitu-segitu aja. Tapi dengan adanya tambahan 3 unit kapal baru ini, harusnya at least mendongkrak pendapatan dari PJHB ini ya minimal 50% lah. Karena dengan 5 kapal aja, dia bisa menghasilkan kurang lebih revenue-nya 50-an M. Dengan adanya tambahan 3 kapal, harusnya ya, secara hitung-hitungan, ini bisa menghasilkan tambahan revenue ya kurang lebih di atas 50% dari revenue-nya yang saat ini. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya bagus ya. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya PJHB ini adalah Pilar Mas Investindo Sekuritas atau dengan kode brokernya PO. Nah, PO ini sangat jarang mengawal saham IPO Sobat Maya. IPO pertama yang dikawalnya setelah ada IPO itu adalah Cegas Sobat Maya di tahun 2024. Itu harga IPO-nya di 338, IPO amount-nya 179,6 miliar dan berhasil satu kali arah. Nah, kalau misalnya saya lihat structure dari IPO-nya PJHB ini kurang lebih mirip ya dengan Cegas. Dari IPO amount-nya, dari harga IPO-nya, dari jumlah waran yang ditawarkan. Nah, itu semua structure-nya mirip. Jadi, ada kemungkinan demand behind IPO-nya PJHB ini ya kurang lebih sama lah dengan demand behind Cegas. Jadi, ya kalau Cegas dulu IPO hari pertama itu dia arah, tapi kebongkar Sobat Maya. Dan pada akhirnya arah lagi. Jadi bagi Sobat Maya yang sering antri arah di hari pertama IPO, ya boleh agak aware ya dengan potensi resiko ini. Di mana kalau misalnya diguyur dan disiplin cut loss itu pasti ya ada kerugian ya di situ ya. Jadi ya kalau misalnya mirip-mirip dengan Cegas ya perlu aware juga dengan potensi resiko tersebut. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari PJHB. Dari sisi aset terus meningkat ya dari waktu ke waktu dan di tahun 2025 ini meningkat tajam. Kenapa meningkat tajam? Karena adanya pembagian dividen saham tadi ya Sobat Maya yang udah kita bahas sebelumnya. Sementara dari sisi liabilitas ini liabilitasnya memang tergolong kecil ya. Dan dari sisi ekuitas karena adanya tadi tambahan dividen saham maka ekuitasnya per 30 April 2025 itu meningkat tajam. Jadi dari sisi laporan keuangan ya nggak ada yang aneh-aneh sih, masih normal-normal aja. Biasalah, polesan di akhir untuk saham IPO itu ya sesuatu yang wajar dan sering kita temukan juga di saham-saham IPO. Lalu bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka PJHB ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu berikut ini adalah valuasi dari PJHB di rentang harga IPO-nya, yaitu di harga 310 hingga 330. Jika nantinya PJHB ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 310, maka PI-nya itu akan berada di 33,87 kali dengan PBV sebesar 1,93 kali dengan market cap sebesar 595 miliar. Lalu jika nantinya PJHB ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 330, maka PI-nya itu akan berada di 36,06 kali, PBV-nya di 1,99 kali dengan market cap sebesar 633 miliar. Dari sisi valuasi, PJHB ini ya tergolong mahal ya Sobat Maya untuk ukuran saham IPO. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi market cap-nya, wah ini sih tergolong kecil ya. Jadi kalau misalnya quote unquote ini mau digoreng ya bisa-bisa aja karena market cap-nya masih kecil banget. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis, PJHB ini saat ini udah kurang menarik ya Sobat Maya. Ruang bertumbuhnya itu udah sangat terbatas. Karena ya kita bisa lihat bahwa tingkat utilisasi kapal yang dimiliki oleh PJHB ini udah hampir maksimal.
Makanya nggak heran kalau dari sisi pendapatannya saat ini udah stagnan ya, cenderung menurun, begitu pula dengan laba bersihnya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari PJHB ini tergolong mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus banget karena keseluruhan dana IPO itu dipakai untuk belanja modal yang tentunya akan berpotensi untuk meningkatkan kinerja PJHB di masa mendatang. Jadi tujuan penggunaan dana IPO-nya ini bagus ya Sobat Maya, inline dengan keterbatasan dari PJHB saat ini, yaitu utilisasi kapalnya udah maksimal. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya PJHB ini adalah PO. Nah, PO ini sangat jarang ya mengawal saham IPO. Saham IPO terakhir yang dikawal oleh PO itu adalah Cegas dan berhasil satu kali arah. Dan kemungkinan besar menurut saya demand behind PJHB dengan demand behind Cegas nantinya harusnya mirip-mirip ya karena ya structure IPO-nya itu juga mirip-mirip Sobat Maya. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Tentunya hal ini membuat IPO-nya PJHB menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya PJHB. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan memanfaatkan momentum IPO ini untuk mendulang cuan. Jadi walaupun untuk saat ini bisnisnya PJHB itu udah kurang menarik, tapi dengan adanya tambahan dana IPO yang tujuan penggunaannya itu bagus banget, harusnya masih ada ruang bertumbuh ya untuk PJHB ini di masa mendatang. Lalu dari sisi underwriter-nya ini juga PO, kalau misalnya kita lihat karakteristiknya, ya at least arah itu bisa lah, tapi apakah kebongkar atau enggak itu yang kita kurang tahu ya nantinya ya. Cuma kalau misalnya kita beli dari pasar primer waktu IPO, ya itu menurut saya masih cenderung aman ya Sobat Maya. Terlebih ini ada waran juga dengan rasio 2:1. Jadi resikonya itu bisa lebih terminimalisir. Lalu yang terakhir, IPO-nya PJHB ini kemungkinan besar akan listing sendirian karena hingga saat ini belum ada muncul lagi ya saham IPO di IPO. Jadi ketika dia listing sendirian ya semua mata akan tertuju di sini, ya harusnya bisa arah. Tapi seperti biasa ya Sobat Maya, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO PJHB, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order berapa akan saya share di tab community untuk Sobat Maya pengembangan dan juga utama. Nah, Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO PJHB. Semoga aja video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO PJHB atau enggak? Nah, Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.